Namaste, selamat sore, Yoga Boga, Yoga Boga. Kenapa Yoga Boga? Filosofi dasar dari Yoga Boga adalah biasanya aktivitas kita setelah praktis yoga, kemudian kita lanjutkan dengan kuliner atau boga. Itulah filosofi yang mendasari kenapa channel ini dinamakan Yoga Boga. Oke, sore ini kembali saya Bagus Krishna dari Redaya Yoga Center. Kebetulan minggu ini saya ada di Bali. Dari Bali saya kembali menyediakan diri menjadi media sharing dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yoga. Kali ini dalam sesi yoga sharing. Tema yoga sharing hari ini adalah yoga asana. Yoga asana yang akan saya sharing hari ini, mulai pemanasannya seperti ini. Yoga sharing, yoga asana yang akan saya sharing sore ini adalah salah satu asana yang boleh dikatakan sangat favorit ya, sangat favorit dan sangat menarik buat orang untuk tertarik untuk mengikuti atau melakukan yoga dengan melihat asana ini. Nah, itu juga terjadi pengalaman saya ketika saya pada awalnya ikut kelas yoga dan saya bisa melakukan pose atau asana ini, dan sejak itu saya langsung jatuh cinta dan akhirnya rutin dan tidak pernah meninggalkan kelas yoga. Dan itu juga terjadi ketika saya mulai sharing atau mengajar. Banyak sekali murid-murid baru atau bahkan yang sudah lama sangat antusias dan sangat tertarik untuk bisa melakukan asana ini gitu. Jadi memang betul asana ini sangat menjadi daya tarik untuk melakukan yoga gitu. Apa kira-kira? Yaitu Bakasana atau crow pose. Bentuk asananya seperti apa? Supaya kita gampang nanti sharingnya. Bentuk asananya saya praktekkan dulu. Punggungnya rounding, kemudian dorong badan ke depan. Bentuk asananya seperti ini. Napas. Ya, sebentar saja. Ini yang akan saya sharing. Bagaimana step-step atau tips-tips atau trik dalam melakukan asana ini, karena trik, teknik, tips itu sangat penting. Itu pengalaman saya ketika kita tahu teknik, trik dan tips-tipsnya, maka gerakan atau aktivitas yang sama kita lakukan akan jauh lebih efektif, lebih efisien dan tepat sasaran gitu ya. Oke, Bakasana adalah termasuk dalam kelompok asana yaitu arm balance. Arm balance dari katanya arm dan balance. Arm itu artinya lengan dari bahu sampai ke ujung jari tangan. Kemudian balance itu artinya keseimbangan. Maka arm balance, keseimbangan di atas kedua lengan. Jadi dari dasar katanya arm balance berarti asana atau pose di mana kita mampu menahan seluruh berat badan kita dalam keseimbangan di atas kedua lengan kita. Seperti yang saya lakukan tadi. Jadi di atas kedua lengan, seluruh badan kita ada di atas lengan. Lengan bisa menopang dengan seimbang. Gitu. Kira-kira dari asal katanya saja, arm balance yang sudah pasti kita perlu persiapkan adalah sudah pasti arm, kedua lengan kita. Dengan pemanasan boleh lakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tentu sudah tahu armnya harus dipanaskan seperti apa ya, segala macam yang berhubungan sama bahu, lengan dan jari-jari pergelangan. Kemudian yang sangat penting juga menurut pengalaman saya adalah kekuatan core atau otot perut. Ini sangat vital dalam melakukan semua pose-pose arm balance ataupun inversion, karena kekuatan core atau di yoga kita sebutnya banda, yaitu mula banda seperti nahan pipis atau memejamkan anus, kemudian udiana banda seperti menjedot perut masuk di salah satu video saya. Itu dua kuncian itu akan sangat membantu dalam melakukan pose-pose arm balance, arm inversion atau transisi pose-pose yoga yang lainnya, keseimbangan yang lainnya. Karena di dalam arm balance ini dengan menguatkan, mengaktifkan
kekuatan banda atau core tadi, maka beban kita di kedua lengan dan pergelangan telapak tangan itu jauh akan lebih ringan, karena kekuatan core atau banda itu akan membantu meringankan tubuh kita. Apalagi teknik-teknik dasar yoga adalah rasa adalah feeling apa yang harus dirasakan. Ini penting sekali. Jadi feeling kita dalam melakukan asana ini adalah kedua lutut, ini penting, kedua lutut kita harus selalu merasa bahwa kedua lutut itu menjepit ke dalam ke arah lengan. Menjepit ke dalam ke arah lengan. Kedua lutut menjepit ke arah lengan, kedua lengan mendorong keluar, jadi kedua lutut dan lengan bergerak saling berlawanan. Kalau dilihat dari samping, lutut menjepit ke lengan, lengan mendorong keluar. Lutut menjepit ke lengan mendorong keluar. Tinggi rendahnya sesuai dengan tingkat kelenturan, flexibility setiap orang. Yang penting rasanya kita lutut menjepit, siku mendorong, berlawanan. Seperti ada lem antara lutut kita dan lengan. Begitu. Kemudian seberapa lebar kaki tergantung fleksibilitas kita. Kalau terlalu lebar nanti jepitannya lebih berat. Mungkin harusnya hanya selebar bahu atau selebar tubuh kita, lebih sempit, lebih baik, sehingga jepitannya lebih maksimal. Seperti itu. Kemudian posisi tangan letakkan sebar jari tangannya di depan semua. Latihan awalnya dulu angkat tumitnya untuk menaikkan bokong setinggi mungkin. Tidak flat punggungnya, nanti saya tunjukin dari samping supaya punggungnya terlihat lurus. Kemudian tarik perutnya masuk ke dalam. Bungkuk sedikit badannya, tidak menunduk atau lihat ke belakang. Berusaha melihat ke depan untuk memanjangkan leher dan punggung. Baru dorong ke depan, kemudian turun lagi tumitnya. Nah, latihan seperti itu dulu. Tujuannya untuk memberi rasa bahwa kita tidak takut untuk mendorong berat badannya ke depan. Itu penting sekali. Karena banyak sekali yang tidak berhasil dalam melakukan pose ini karena takut membawa berat badannya ke depan. Apalagi orang-orang yang punya memang rasa takut ketinggian, ya. Kalau lihat dari samping, lutut jepit ke lengan, lengan mendorong keluar, kemudian tangan taruh di depan, selebar bahu atau selebar badan, angkat bokong dengan menjinjit tumitnya tinggi, setinggi mungkin, lutut dan lengan ada lem, rounding punggungnya bungkuk, dorong ke depan, lihat ke depan, angkat dorong ke depan, turun lagi. Seperti itu. Kenapa kalau punggungnya flat seperti ini? Tidak ada yang salah, bisa, tapi perut atau banda tidak bekerja maksimal, maka berat badan akan lebih berat di lengan dan pergelangan. Tapi ketika pengalaman saya membungkukkan badan seperti ini tadi flat, kemudian bungkukkan badan, rounding punggungnya, dorong ke depan, perut saya masuk ke dalam, maka enteng naiknya karena otot perutnya sudah bekerja dengan baik. Pada saat punggungnya rounding, maka perutnya masuk. Jadi harus seperti ini. Tidak seperti ini, ya, harus seperti ini. Ya, bisa terlihat jelas. Tidak seperti ini, tapi masuk tulang ekornya, punggungnya rounding, tangannya lurus. Nanti tujuan akhirnya tangannya lurus. Seperti itu. Boleh juga kalau lihat dari posisi bawah lutut nempel seperti ini. Lutut nempel, didorong keluar. Ya. Belajarnya seperti ini juga boleh. Merasakan feeling ini dulu. Ibu jari satukan, kemudian ayun ke atas. Ya, seperti itu. Jadi, teknik lain lagi, banyak yang baru belajar, sering begini. Ini apa yang harus dipelajari di sini. Dorong ke depan, jatuh lagi ke belakang. Dorong ke depan, meloncat, itu namanya momentum. Menggerakkan dengan meloncat. Itu dalam yoga harus dikurangi karena harus menggunakan banda atau core untuk membuat gerakan tidak menghentak atau menggunakan momentum. Jadi, pada saat mendorong, tarik dulu. Perutnya masuk, masukkan tulang ekor, dorong badannya ke depan, tidak ada hentakan. Angkat dulu satu poin, dengan poin ini akan membantu ngunci ke perut, narik perutnya masuk. Kemudian satu lagi naik, satukan. Nah, dengan begitu, maka banda akan tetap aktif. Satu lagi teknik yang sangat penting di sini, kenapa tadi jatuh ke belakang terus? Karena di awal, tadi saya bilang, belajar memindahkan berat badan ke depan. Contoh dari samping. Ketika berat badan masih banyak di belakang, maka pada saat naik, jatuh. Pada prinsip timbangan, ketika berat badan lebih banyak di satu sisi, maka selalu akan miring. Ketika saya sudah berani
memindahkan berat badan ke depan, coba perhatikan sikunya, Pada saat memindahkan berat badan ke depan, maka siku akan 90 derajat, maka kaki belakang akan naik dengan sendirinya. Karena posisi badan di depan dan di belakang sudah sama dengan siku sebagai porosnya. Turun. Nah, prinsip timbangan seperti ini. Siku saya sebagai poros tadi, berat badan seperti ini. Ketika berat badan masih banyak di belakang, di siku saya ini, maka naik, jatuh. Naik, jatuh. Begitu berani mendorong berat badannya ke depan, jadi sama, maka dia seimbang dengan sendirinya. Pindahkan berat badan ke depan, kaki belakang akan naik sendiri. Contoh sekali lagi. Dorong tinggi, jepit lutut dan ketiak. Kemudian dorong ke depan untuk membuat berat badan pindah ke depan. Jangan menunduk atau lihat ke belakang. Lihat ke depan, memanjangkan punggung dan leher. Tarik perutnya, rounding, bungkuk punggungnya. Angkat satu boleh, atau langsung dua-duanya. Dia akan naik sendiri ketika siku 90 derajat. Ya, kemudian turunnya pelan. Jangan ada hentakan. Itu untuk yang baru atau pemula. Kalau untuk yang sudah sering melakukan bakasana, pengalaman saya ketika saya bisa melakukan bakasana dengan siku masih menekuk atau bengkok, untuk belajar di bakasana yang sikunya lurus, ada beberapa yang mampu dari bengkok diluruskan. Itu saya sangat berat, dan saya kebetulan ketemu satu guru. Saya memang harus start dari awal tangannya lurus. Akhirnya saya belajar lagi dari awal. Jadi bukan dari bengkok berusaha meluruskan. Kalau saya, pengalamannya, dari awal sudah belajar lurus. Contohnya, seperti ini. Dari awal tangannya lurus, kaki di belakang, satu genggam dari telapak tangan, kemudian siku dari awal lurus, dikunci sikunya, lututnya diketiak, kemudian mendorong bahu melewati pergelangan, bungkuk, lagi kunci utamanya, tidak flat, rounding, ulangi core masuk, perut masuk, tidak menunduk, lihat ke depan, maka kaki naik dengan sendirinya, siku lurus, tinggi, terus berusaha melihat ke depan, kemudian turunnya pelan. Ya, seperti itu. Kunci utamanya adalah rounding punggungnya dengan menarik perutnya masuk, bungkuk, seperti ini. Kalau dia sempit, tidak flat ya, harus rounding, kemudian mendorong berat badan ke depan, sampai berat badan pindah ke depan, sehingga siku 90 derajat sebagai poros. Lutut menjepit ke lengan, siku mendorong keluar. Tulang ekor masuk, mula banda, udiana banda. Oke. Demikian dulu sedikit tips. Ada banyak sekali cara. Setiap tubuh itu adalah spesial. Setiap tubuh adalah spesifik. Jadi, banyak sekali teknik. Setiap tubuh mempunyai pengalaman teknik yang berbeda. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari guru, pengalamannya guru, dari literatur, dengan membaca. Kemudian yang paling saya bisa rasakan adalah bagaimana ketika saya melakukan untuk tubuh saya sendiri. Jadi kembali lagi adalah yoga is about practice. Teori dasar kembali 99% praktis, 1% teori. Tetap teori sangat penting dan tips tadi sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah lebih banyak praktis. Karena dari praktis kita akan menemukan pelajaran-pelajaran baru dari tubuh kita sendiri. Oke. Beautiful soul yogi-yogini, selamat berlatih. Semoga sukses. Yang penting enjoy prosesnya. Jangan ekspektasi buru-buru bisa, karena yoga adalah proses. Yang terpenting enjoy prosesnya untuk tetap happy dan sehat. Namaste. Yoga boga. Yoga boga. Kalau sudah menonton video ini dan kebetulan suka, jangan lupa subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya ketika ada video dari saya langsung bunyi. Kalau suka di like. Kemudian kalau sudah merasakan manfaatnya bisa di sharing atau komen-komen buat lucu-lucuan, seru-seruan. Yoga boga. Yoga boga.